Selamat pagi Tribuners, live update sport kembali hadir edisi Sabtu 15 April 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami kemas untuk Anda. Tentunya bersama saya Saradita, inilah live update selengkapnya. Informasi pertama datang dari Timnas Indonesia U22 yang takluk dari Lebanon dengan skor 1-2 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat kemarin. Sang pelatih Indra Syafri mengungkapkan 3 faktor yang menjadi penyebab skuadnya kalah dari Timnas Lebanon U22. Diketahui dalam pertandingan kemarin, Timnas Indonesia U22 mencetak gol terlebih dahulu pada menit 83. Gol bunuh diri yang dilakukan pemain Lebanon, Ali Al-Rida Ismail, yang salah menghadang sepakan Irfan Jauhari. Kemudian, Lebanon berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Mohamed Mahdi Sabah pada menit ke-89. Saat waktu memasuki akhir pertandingan, tepatnya pada menit 96, para pemain Indonesia justru kecolongan. Alhasil tembakan Mohamed Nasser bersarang ke gawang Hernando Ari dan menutup laga dengan skor 1-2. Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri menyoroti 3 aspek yang harus dibenahi Garuda Muda, yaitu yang pertama fokus, mental, dan kualitas passing atau operan. Indra Syafri menilai fokus dan mental para pemain Timnas U22 Indonesia menurun pada akhir-akhir pertandingan, sehingga bisa kebobolan 2 gol. Selain fokus dan mental, kemampuan passing para pemain Timnas U22 Indonesia juga akan terus dibenahi oleh tim pelatih. Ketiga aspek tersebut akan menjadi bahan evaluasi Indra Syafri dan tim pelatih lainnya agar permainan Timnas U22 Indonesia lebih bagus pada laga uji coba selanjutnya. Timnas U22 Indonesia masih akan melawan Lebanon pada Minggu 16 April 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas U22 dijadwalkan melakoni laga uji coba terakhir melawan Dewa United atau PSM Makassar. Keempat pertandingan uji coba ini menjadi salah satu persiapan Timnas U22 Indonesia menjelang SEA Games 2023 Kamboja. Timnas U22 Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Kamboja, kemudian ada pula Timnas Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Adapun grup B dihuni oleh Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Laos. Laga-laga uji coba ini juga akan dimanfaatkan tim pelatih guna menentukan 20 pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2023 Kamboja. Cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 Kamboja akan mulai terlebih dahulu pada 29 April mendatang. Nah, kali ini ada kabar soal calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yaitu Justin Hafner yang dikabarkan meminta mahar uang dalam jumlah yang banyak untuk menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun turut berkomentar soal wacana dan isu tersebut. Justin Hafner menjadi salah satu dari 3 pemain yang tengah diproses naturalisasinya. Justin tengah dilakukan proses naturalisasi bersama 2 pemain lainnya, yakni Rafael Stuich dan Ivar Jenner. Akan tetapi, untuk Rafael dan Ivar dikabarkan proses naturalisasinya berjalan dengan mulus. Bahkan PSSI sebelumnya mengaku kedua pemain tersebut telah setuju dilanjutkan naturalisasinya meski Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Apabila kedua pemain yakni Van Jenner dan Rafael dipastikan mulus proses naturalisasinya, berbeda dengan Justin Hafner yang dikabarkan proses negosiasinya masih alot. Bahkan sebelumnya dikabarkan pemain asal klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers FC ini meminta uang terlalu tinggi. Rumor ini pun memang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini.
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga merespon kabar tersebut ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat kemarin. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku belum mengetahui kabar tersebut secara pasti. Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya terbuka terkait pemain naturalisasi. Hanya saja karena Indonesia sudah tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U22, maksud kami U20 2023, sehingga dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah ada pemain yang berubah pikiran. Selain itu, Erik juga mempertegas terkait belum tahu detailnya soal Justin Hubner yang meminta uang mahar. Dia juga menegaskan proses naturalisasi terus dilakukan. Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk menunggu. Sementara itu, alotnya negosiasi Justin Hubner ini diduga dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah Piala Dunia U20 2023 yang dipastikan tidak bergulir di Indonesia. Ditambah lagi, Justin Hubner sendiri sebelumnya juga mendapat panggilan ke timnas U20 Belanda. Jadwal Liga 1 malam ini pada Sabtu 15 April 2023 akan menyajikan duel tiga tim papan atas, yakni Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Ketiganya akan menjalani pertandingan penutupan Liga 1 musim 2022-2023. Berbeda nasib dengan Persib dan Persija, Persebaya masih berstatus musafir hingga pekan terakhir. Bajul Ijo tidak dapat menggelar laga pamungkas di kandang asli. Persib dijadwalkan menjamu Persikabo 1973 pada pekan terakhir, yaitu pekan ke-34 di Liga 1. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Simaung kembali menuju markas aslinya. Terakhir kali menggunakan GBLA sebelum tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober tahun lalu. Setelah itu, pertandingan dimainkan menggunakan sistem bubble. Sedangkan nasib majur juga diterima tim rival Persib, yaitu Persija Jakarta. Tim Macan Kemayoran bakal memainkan laga pamungkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Melawan PSS Sleman, skuad asuhan Thomas Doll butuh tambahan 3 poin. Pasalnya Persija dan Persib sedang merebutkan tiket AFC Cup. Persija kini bertengger di posisi runner-up klasmen dengan 63 poin. Persib yang menempati posisi 3 hanya berjarak 1 poin dari Persija. Sedangkan tiket AFC Cup hanya mampu diisi oleh satu tim yang berada di runner-up Liga 1 musim 2022-2023. Sehingga jika Persija Jakarta mampu memenangkan pertandingan terakhir, maka otomatis menjadi klub standby menanti nasib wakil Indonesia di ACL. Sedangkan untuk Persebaya bernasib kurang beruntung. Bajul Ijo tak bisa memainkan laga terakhirnya di Stadion Gelora Bung Tomo. Mereka harus melawan Dewa United di Stadion Joko Samudro Gresik malam ini. Ketiga pertandingan tersebut akan kick off mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
Masa depan Lionel Messi di PSG masih belum jelas, sementara Barcelona ngotot untuk membawa pulang La Pulga ke markasnya. Messi disebut akan pulang ke Barcelona jika ada 3 syarat yang terpenuhi. Kontraknya bersama Paris Saint-Germain akan berakhir per 30 Juni 2023 nanti dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Barcelona pun getol ingin memulangkan sang pemain ke Camp Nou dengan status bebas transfer. Namun kemungkinan tersebut juga belum pasti bakal terwujud, tergantung dengan beberapa hal. Dilansir dari Sportskeda, Lionel Messi dikabarkan masih melihat 3 faktor utama dalam rencana kepulangannya ke Barcelona. Pertama dan yang utama adalah keluarganya yang menjadi pertimbangan jika pulang ke Barcelona. Keluarga Messi merasa kesulitan beradaptasi ketika di Paris dan ingin pulang ke Spanyol. Maklum saja, pemain berjuluk La Pulga itu sudah menghabiskan waktu di Barcelona hampir 2 dekade lamanya. Kenyamanan keluarga dianggap menjadi prioritas utama bagi Messi sebelum memutuskan pindah ke klub mana. Kondisi kedua adalah kejelasan proyek yang akan diberikan oleh pelatih Xavi Hernandez ketika Messi kembali ke Barca. Hingga saat ini, Xavi belum menjelaskan rencana apa yang bakal dijalankan di Barcelona jika Messi pulang kampung. Namun yang jelas, Messi akan menuntut sebagai pemain krusial dan vital di dalam skuad. Kondisi ketiga alias terakhir, Barcelona harus membereskan masalah gajinya agar mematuhi aturan regulasi Financial Fair Play atau FFP. Itu tak lepas dari aturan margin gaji yang ditetapkan oleh pihak Liga Spanyol. Barcelona setidaknya harus menetapkan batas gaji di angka 200 juta euro atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Jika hal tersebut tidak bisa diselesaikan, maka Barcelona tidak dapat mendatangkan pemain baru meskipun itu gratis. Messi sendiri diketahui menjadi pemain dengan bayaran tertinggi sebagai pesepak bola saat ini. Gaji pemain berusia 35 tahun itu berada di angka 63 juta euro per musimnya, atau sekitar 1 triliun rupiah. Al Nassr mulai memberikan sinyal akan menggait Zinedine Zidane sebagai pelatihnya setelah memecat Rudi Garcia. Akan tetapi nama Zidane muncul berkat rekomendasi dari Cristiano Ronaldo. Klub Saudi tersebut mengincar kesepakatan kaliber berat usai pemecatan pelatih asal Prancis Rudi Garcia pada Kamis 13 April 2023 kemarin. Cristiano Ronaldo bekerja sama dengan Al Nassr untuk membantu mengidentifikasi manajer baru mereka. Zinedine Zidane dan Mourinho adalah beberapa nama yang disebutkan sebagai kemungkinan menjadi pengganti Rudi Garcia. Berkaitan dengan hal tersebut, CBS Sport mengutip sumber dari dalam Al Nassr, mengatakan bahwa tim asal Saudi itu ingin mengontrak Jose Mourinho sebagai pelatih yang saat ini dia tengah menukangi Roma. Akan tetapi ada pula Zinedine Zidane yang saat ini sedang menganggur. Sumber tersebut mengatakan Cristiano Ronaldo yang merupakan bintang kemenangan bekerja sama dengan dewan direksi klub dalam perekrutan ini. Dia mengindikasikan bahwa administrasi Al Nassr mengirimkan tawaran lisan kepada Zinedine Zidane dan Ronaldo berpartisipasi dalam negosiasi untuk membujuk pelatih Prancis itu agar datang ke Riyadh. Tak ada indikasi yang jelas mengenai posisi Zidane terhadap tawaran Saudi. Tetapi calon pelatih ini ingin memberi dirinya waktu untuk mempelajari semua tawaran yang tersedia. Dia menyimpulkan laporannya bahwa impian terbesar Zidane
untuk memimpin tim nasional Prancis. Namun, impian itu telah menguap dengan diperbaharunya kontrak pelatih Didier Deschamps hingga musim panas 2026. Tetapi Zizou juga disebut-sebut masih tetap menjadi kandidat klub lain seperti Chelsea dan Paris Saint-Germain. Belum diketahui secara pasti apakah tawaran ini akan diambil oleh Zidane atau justru Al Nassr mempunyai opsi lain. Tribuners laga Cadiz versus Real Madrid pada pekan ke-29 Liga Spanyol akan digelar di Estadio Nuevo Mirandilla Stadium pada Minggu dini hari nanti. Sejumlah bursa skor memprediksi laga akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor tipis 1-2. Pada pertandingan kali ini, Real Madrid akan berusaha bangkit setelah kekalahan atas Villarreal pada akhir pekan lalu. Atas kekalahan 2-3 tersebut, membuat kans Los Blancos untuk mengejar Barcelona yang berada di puncak klasemen semakin tipis. Kini, Real Madrid memiliki selisih 13 poin dengan sang rival itu. Meski diunggulkan, Real Madrid patut waspada. Pasalnya, pekan lalu, Cadiz berhasil meraih kemenangan di kandang Real Betis dengan skor 2-0. Pada lawatannya ke kandang Cadiz, Real Madrid tidak akan diperkuat oleh Ferland Mendy karena cedera betis. Sedangkan untuk Vinicius Junior juga akan absen karena cedera otot. Carlo Ancelotti kemungkinan akan mengistirahatkan pemain seniornya yaitu Luka Modric dan Toni Kroos. Salah satu dari keduanya juga diprediksi akan diistirahatkan karena masih ada pertandingan melawan Chelsea di Liga Champions tengah pekan nanti. Sehingga ada Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga yang akan bersaing di lini tengah Madrid. Sementara itu, pada buku tuan rumah, Cadiz tidak akan diperkuat oleh Jeremias Ledesma dan Iza Sarcelen karena hukuman skorsing. Kemudian Gonzalo Escalante juga akan absen karena masalah otot. Berdasarkan bursa prediksi skor, The Hard Tackle memprediksi laga Cadiz versus Real Madrid berakhir dengan skor 0-2. Sementara itu Sportskeda memprediksi laga akan berakhir bagi kemenangan Real Madrid dengan skor 1-2. Begitu pula dengan Sportsmal yang memprediksi laga Cadiz versus Real Madrid berakhir dengan skor tipis 1-2. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di live update sports pemirsa. Namun setelah jeda yang satu ini, saya masih akan menemani Anda dalam program live update mancanegara. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan
Selamat pagi Tribuners, live update sport kembali hadir edisi Sabtu 15 April 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami kemas untuk Anda. Tentunya bersama saya Saradita, inilah live update selengkapnya. Informasi pertama datang dari Timnas Indonesia U22 yang takluk dari Lebanon dengan skor 1-2 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat kemarin. Sang pelatih Indra Syafri mengungkapkan 3 faktor yang menjadi penyebab skuadnya kalah dari Timnas Lebanon U22. Diketahui dalam pertandingan kemarin, Timnas Indonesia U22 mencetak gol terlebih dahulu pada menit 83. Gol bunuh diri yang dilakukan pemain Lebanon, Ali Al-Rida Ismail, yang salah menghadang sepakan Irfan Jauhari. Kemudian, Lebanon berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Mohamed Mahdi Sabah pada menit ke-89. Saat waktu memasuki akhir pertandingan, tepatnya pada menit 96, para pemain Indonesia justru kecolongan. Alhasil tembakan Mohamed Nasser bersarang ke gawang Hernando Ari dan menutup laga dengan skor 1-2. Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri menyoroti 3 aspek yang harus dibenahi Garuda Muda, yaitu yang pertama fokus, mental, dan kualitas passing atau operan. Indra Syafri menilai fokus dan mental para pemain Timnas U22 Indonesia menurun pada akhir-akhir pertandingan, sehingga bisa kebobolan 2 gol. Selain fokus dan mental, kemampuan passing para pemain Timnas U22 Indonesia juga akan terus dibenahi oleh tim pelatih. Ketiga aspek tersebut akan menjadi bahan evaluasi Indra Syafri dan tim pelatih lainnya agar permainan Timnas U22 Indonesia lebih bagus pada laga uji coba selanjutnya. Timnas U22 Indonesia masih akan melawan Lebanon pada Minggu 16 April 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas U22 dijadwalkan melakoni laga uji coba terakhir melawan Dewa United atau PSM Makassar. Keempat pertandingan uji coba ini menjadi salah satu persiapan Timnas U22 Indonesia menjelang SEA Games 2023 Kamboja. Timnas U22 Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Kamboja, kemudian ada pula Timnas Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Adapun grup B dihuni oleh Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Laos. Laga-laga uji coba ini juga akan dimanfaatkan tim pelatih guna menentukan 20 pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2023 Kamboja. Cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 Kamboja akan mulai terlebih dahulu pada 29 April mendatang. Nah, kali ini ada kabar soal calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yaitu Justin Hafner yang dikabarkan meminta mahar uang dalam jumlah yang banyak untuk menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun turut berkomentar soal wacana dan isu tersebut. Justin Hafner menjadi salah satu dari 3 pemain yang tengah diproses naturalisasinya. Justin tengah dilakukan proses naturalisasi bersama 2 pemain lainnya, yakni Rafael Stuich dan Ivar Jenner. Akan tetapi, untuk Rafael dan Ivar dikabarkan proses naturalisasinya berjalan dengan mulus. Bahkan PSSI sebelumnya mengaku kedua pemain tersebut telah setuju dilanjutkan naturalisasinya meski Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Apabila kedua pemain yakni Van Jenner dan Rafael dipastikan mulus proses naturalisasinya, berbeda dengan Justin Hafner yang dikabarkan proses negosiasinya masih alot. Bahkan sebelumnya dikabarkan pemain asal klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers FC ini meminta uang terlalu tinggi. Rumor ini pun memang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini.
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga merespon kabar tersebut ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat kemarin. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku belum mengetahui kabar tersebut secara pasti. Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya terbuka terkait pemain naturalisasi. Hanya saja karena Indonesia sudah tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U22, maksud kami U20 2023, sehingga dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah ada pemain yang berubah pikiran. Selain itu, Erick juga mempertegas terkait belum tahu detailnya soal Justin Hubner yang meminta uang mahar. Dia juga menegaskan proses naturalisasi terus dilakukan. Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk menunggu. Sementara itu, alotnya negosiasi Justin Hubner ini diduga dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah Piala Dunia U20 2023 yang dipastikan tidak bergulir di Indonesia. Ditambah lagi, Justin Hubner sendiri sebelumnya juga mendapat panggilan ke timnas U20 Belanda. Jadwal Liga 1 malam ini pada Sabtu 15 April 2023 akan menyajikan duel 3 tim papan atas, yakni Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Ketiganya akan menjalani pertandingan penutupan Liga 1 musim 2022-2023. Berbeda nasib dengan Persib dan Persija, Persebaya masih berstatus musafir hingga pekan terakhir. Bajul Ijo tidak dapat menggelar laga pamungkas di kandang asli. Persib dijadwalkan menjamu Persikabo 1973 pada pekan terakhir, yaitu pekan ke-34 di Liga 1. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Simaung kembali menuju markas aslinya. Terakhir kali menggunakan GBLA sebelum tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober tahun lalu. Setelah itu, pertandingan dimainkan menggunakan sistem bubble. Sedangkan nasib majur juga diterima tim rival Persib, yaitu Persija Jakarta. Tim Macan Kemayoran bakal memainkan laga pamungkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Melawan PSS Sleman, skuad asuhan Thomas Doll butuh tambahan 3 poin. Pasalnya Persija dan Persib sedang merebutkan tiket AFC Cup. Persija kini bertengger di posisi runner-up klasmen dengan 63 poin. Persib yang menempati posisi 3 hanya berjarak 1 poin dari Persija. Sedangkan tiket AFC Cup hanya mampu diisi oleh satu tim yang berada di runner-up Liga 1 musim 2022-2023. Sehingga jika Persija Jakarta mampu memenangkan pertandingan terakhir, maka otomatis menjadi klub standby menanti nasib wakil Indonesia di ACL. Sedangkan untuk Persebaya bernasib kurang beruntung. Bajul Ijo tak bisa memainkan laga terakhirnya di Stadion Gelora Bung Tomo. Mereka harus melawan Dewa United di Stadion Joko Samudro Gresik malam ini. Ketiga pertandingan tersebut akan kick-off mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.